Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah pada kesempatan pertama kali ini kita dapat dipertemukan untuk kita sama-sama mengkaji satu kitab yang insya Allah masyhur di kalangan para talibin dalam ilmu tauhid, yaitu kitab Fathul Majid fi Syarhi Ad-Durril Farid. Itu kitab yang dikarang oleh salah satu ulama Indonesia Nusantara, yaitu Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, di mana kitab ini mensyarah satu kitab yang ringkas, yaitu Ad-Durrul Farid, yang dikarang oleh Asy-Syaikh Ahmad An-Nahrawi, yaitu gurunya Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa dan bertawasul semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, pertama ini, menjadi berkah dan bermanfaat, dan khususnya mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah ila hadrati Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ النووي البانتين الجوي، ثم إلى الشيخ أحمد النحراوي. شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nafa'allahu bi ulumihi fid din wa dunyal akhirah, amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan bacakan matannya, yaitu matan dari Durrul Farid, dan kemudian nanti akan merujuk kepada secara ringkas kepada penjelasan dari kitab Fathul Majid terkait dengan matan yang saya bacakan tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahil wahid. Ya, segala puji hanya kepada Allah, milik Allah Al-Wahid, yang Maha Esa, Maha tiada taranya, tiada duanya, fi dzatihi wa sifatihi. Di mana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa baik di dalam zatnya dan dalam sifatnya. Ini yang paling penting, Allah itu memiliki keesaan, ya, baik di dalam zatnya dan sifatnya, gitu ya. Alladzi ba'atsa sayyidana Muhammadan lil khalqi, yang mana Allah telah mengutus, ya, Tuhan kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lil khalqi, kepada seluruh makhluk. Nah, di dalam penjelasan Fathul Majid disebutkan, ya, bahwasanya Allah mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada seluruh makhluk itu dalam dua konteks. Pertama, dalam konteks irsalu taklif, ya, irsalu taklif artinya Rasulullah diutus kepada dua golongan, jin dan manusia, untuk menyuruh mereka, merintahkan mereka menjalankan syariat yang telah Allah bebankan kepada manusia ataupun jin. Itu disebut dengan irsalut taklif. Sedangkan kepada selain makhluk jin dan manusia, maka diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai bentuk irsalu tashrif, ya, sebagai bentuk pemuliaan. Ya, dengan diutusnya Rasulullah, maka mulialah alam semesta ini. Baik itu binatang, baik itu tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, semua makhluk ini menjadi mulia dengan diutusnya makhluk yang paling mulia, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini merupakan syarah penjelas dari makhluk, ya, di mana Allah mengutus Rasulullah kepada seluruh makhluk, tidak hanya manusia dan jin, tapi juga alam raya semesta ini, baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Yang mana Rasulullah ini telah mengutus Nabi Muhammad kepada seluruh alam semesta bit tauhid, untuk mengajarkan tauhid. Nah, lalu apakah itu tauhid di sini? Ai bi ifradil ma'bud bil ibadah, yaitu dengan cara menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Bi ifradil ma'bud bil ibadah, yaitu mengesahkan al-ma'bud yang disembah dengan ibadah. Ma'i'tiqadi wahdatihi dzatan wa sifatan wa af'alan. Dengan meyakini, ya, bahwasanya Allah itu Maha Esa, baik di dalam zatnya
di dalam sifatnya, di dalam perbuatannya. Ini yang harus menjadi concern kita semua, bahwasanya yang namanya bertauhid itu tidak hanya mengesahkan Allah di dalam ibadah, tapi juga harus meyakini secara ideologis, secara akidah bahwasanya Allah itu Maha Esa di dalam zatnya. Artinya zat Allah tidak ada yang menyamai suatu apapun, ya, tidak ada satu makhluk pun yang mampu menyamai zat Allah, dan zat Allah itu tidak terbagi-bagi seperti halnya manusia, terbagi-bagi menjadi ajsam, menjadi aksam. Kemudian wasfan, artinya sifat Allah tidak ada yang menyerupai siapapun, ya. Dan kemudian af'alan, perbuatan Allah tidak seperti perbuatan makhluk. Nah, ini yang harus ditekankan. Kemudian eh, Allah mengirimkan atau mengutus Rasulullah kepada seluruh makhluk untuk mengajarkan tauhid bibahiri ayatihi, dengan eh, cahaya atau dengan kejelasan tanda-tanda kebesarannya. Nah, disebutkan ay muayyadan minhu ta'ala bil alamati dalah ala sidqihi. Yang mana Rasulullah ini datang dengan ajaran tauhid yang kemudian Allah teguhkan, ya, muayyadan minhu, Allah teguhkan dengan tanda-tanda yang menunjukkan atas kebenaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam az-zahirah al-ghalibah, yang mana kebenaran ini itu sangat kuat dan sangat jelas. Min surati al-bahiyah. Dari mana tanda bahwa Rasulullah itu adalah membawa sebuah risalah kebenaran? Pertama, min surati al-bahiyah. Bagaimana fisik Rasulullah itu adalah fisik yang amat begitu agung. Wasirati al-latifah, bagaimana akhlak Rasulullah itu adalah akhlak yang begitu amat sangat agung. Wa mu'jizati al-kathira, dan mu'jizati yang amat begitu banyak. Jadi seluruh tadi, baik dari Allah apa Rasulullah itu kan yang paling baik, paling baik fisiknya, paling baik akhlaknya. Ahsanuhum khuluqan wa khalqan. Ya kan? Kemudian seluruh hal ini gitu ya merupakan bukti untuk meneguhkan kalimat tauhid yang Allah sampaikan kepada seluruh alam semesta ini. Nah, wassalatu wassalamu ala arusir rusul. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada arusir rusul. Arus itu artinya pengantin. Nah, arus dikatakan dalam syarahnya, mengapa Rasulullah itu dikatakan sebagai arus, sebagai pengantin? Fa innahu jama'a fi sallallahu alaihi wasallam anwa'a kamalatir rusul. Karena sesungguhnya Allah itu telah mengumpulkan seluruh keagungan, seluruh kesempurnaan para rasul-rasulnya, ya, di dalam pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa mu'jizatahum. Jadi Allah telah menyempurnakan seluruh mukjizat, mengumpulkan mukjizat yang ada dalam seluruh rasul itu Allah kumpulkan di dalam pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena annahu yajma'u lil arus al-walal akmah. Sebagaimana seorang pengantin itu di dalam sebuah uh, resepsi gitu ya, itu terkumpul seluruh makanan. Jadi kalau kita pengen makan makanan enak itu, datanglah ke pesta pernikahan. Karena seorang pengantin itu pasti di dalamnya gitu ya, di dalam pernikahan seorang pengantin itu akan dikumpulkan seluruh makanan-makanan yang lezat. Mulai dari A sampai Z gitu ya. Aidan innal arusa yushbihu sya'nahu sya'nal malik. Dan kenapa disebutkan Rasulullah adalah sebagai pengantin daripada para rasul? Karena seorang pengantin itu yushbihu, dia menyerupai keadaan seorang malik, sya'nal malik, fi nufudil amr, dalam perkara perhatian, dalam perkara prioritas. Dalam sebuah dalam sebuah resepsi pernikahan, pengantin itu akan menjadi skala prioritas. Semua orang pasti akan bekerja untuk untuk kebahagiaan pengantin di dalam sebuah resepsi itu ya. Finubudil amri wa khidmatil jami' lahu, dan semua orang akan berkhidmat kepada seorang arus. Bahwa sallallahu alaihi wasallam ya merupakan seorang pengantin, dia sebagai seorang pengantin, ya, pengantinnya para rasul, yang dimana seluruh para rasul itu dalam tanda kutip berkhidmah ya terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasayyidu kullu man laka alai siyadah, dan Rasulullah itu adalah orang yang memiliki kemuliaan ya atas setiap orang yang memiliki siyadah. Artinya seorang yang memiliki kemuliaan dari Nabi Adam hingga akhir zaman nanti
itu semuanya di bawah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahu fil husna wa ziyadah. Dan semoga yang namanya salawat serta salam ini juga tercurahkan kepada para sahabat, para tabi'in, ya, yang mana dengan mutabaah, ya, ketika mereka dengan mutabaah mereka kepada Rasulullah, mereka itu mendapatkan al-husna. Husna adalah jannah, surga, wa ziyadah. Ziyadah itu adalah melihat Allah nanti di akhirat kelak nanti. Dan bagaimana melihatnya ini tidak dapat digambarkan kaifiahnya, wallahu a'lam. Wa ba'd, ya, dan eh, setelah salam, setelah basmalah, setelah sholawat, kemudian fayaqulu kathirul masawi, maka berkatalah orang yang paling banyak masawi, salahnya gitu ya, al-faqir li rahmati rabbi, yang paling membutuhkan kasih sayang Robnya, Ahmad An-Nahrawi, ya. Jadi ini merupakan bentuk ketawaduan seorang ulama, ya, ketika eh, menyampaikan suatu ilmu, ya. Lama kana yajibu ala kulli mukallafin. Nah, kita bacakan dalam syarahnya. Lama kana yajibu ala kulli mukallafin. Ya, ketika wajib, ya, bagi setiap mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah balik, sudah akil, ya. Di sini wajib secara syar'i, ya, bukan secara akal. Wajib atas setiap orang yang mukallaf al-jazmu, ya, meyakini dengan sepenuh hati, meyakini dengan bulat bi aqaidi tauhid, ya, wa kana iman ay sihhatihi mutawaqqifan 'alal jazmi bidzalika, ya. Jadi wajib bagi setiap orang yang sudah mukallaf itu dia harus mampu meyakini keyakinan tauhid, ya. Jadi yang dalam Islam itu banyak sekali tuntutan bagi kita untuk dapat mempercayai, mengimani perkara-perkara akidah atau tauhid. Wa kanal iman, dan namanya iman, ya, aisihatuhu. Jadi yang namanya iman, sehatnya, kualitasnya itu sangat tergantung mutawakifan alal jazmi bidzalika. Ay al madhkur min aqaid tauhid. Jadi yang namanya keimanan seseorang itu mutawakifan, sangat bergantung kepada kualitas kepercayaannya, kualitas keyakinannya, kualitas pengetahuannya, bidzalika ay al-madzkur, ya, sesuatu atau bahasan-bahasan yang disebutkan dalam kajian tauhid atau dalam keyakinan-keyakinan Islam. Jadi kalau lebih dipaparkan nanti kita akan belajar tentang 50 perkara akidah, yaitu 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat jaiz bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah, kemudian 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat jaiz bagi Rasul. Jadi 50 perkara ini harus kita yakini dengan dengan penuh keyakinan, dengan bulat, ya. Famalam yajzam bidzalika, dan barang siapa yang belum mampu untuk meyakini hal-hal tersebut, ay malam ya'taqid aqaidat tauhid i'tiqadan jaziman. Kalau dan barang siapa yang belum mampu meyakini, ya, kepercayaan tauhid ini dengan kepercayaan yang 100%, yang penuh, yang bulat, bi ankana yataraddadu fi syai'in, atau sebagai contoh dia itu yataraddad, dia itu ragu satu saja di antara 50 akidah tersebut, bahwa kafir, maka dia dihukumi sebagai orang yang kafir. Kenapa? Litaraddudihi fi ma yajibu jazmu, karena dia telah syak, telah ragu terhadap sesuatu yang harusnya dipercaya 100%, ya. Wal iyad ay tahassun minal kufri wa asbana, kita berlindung kepada Allah dari apa? Dari kekufuran semacam ini dan sebab-sebabnya. Wa kana minal awam man la yutqinu tilkal aqaid. Nah, jadi dari sebagian orang-orang awam ini ada dari antara mereka yang mereka itu tidak meyakini atau la yutqin, tidak mampu meyakini 100% akidah-akidah atau kepercayaan di dalam ajaran Islam. Ay la yuthbituha bidalil ijmal. Artinya apa? Mereka tidak mampu memberikan argumen. Ya, jadi mereka hanya sekedar, ya, tidak bisa meyakini 100% karena mereka tidak punya dalil, gitu. La yuthbituha bidalil ijmali, karena mereka tidak mampu memberikan dalil secara global. Nah, maka jama'tuha, maka kata Syekh Nahrawi, aku mengumpulkan al-aqaid, ya,
perkara-perkara akidah yang harus diimani ini fi waraqatin latifah, di dalam sebuah kitab yang amat sangat ringkas, ala wajhin sahlin insyaallah, ya dalam bentuk yang amat sangat mudah gitu. Faqauluhu jam'atuha jawabun lima rabithah. Artinya mengapa Syekh An-Nahrawi membuat kitab yang ringkas ini adalah supaya orang-orang awam yang tadi disebutkan sebelumnya, masyarakat awam bisa mengambil istifadah atau manfaat dari kitab tersebut, sehingga mereka mampu mengisbat atau mampu meyakini akidah-akidah Islamiyah secara benar. Wa'lam annal murad bil jazmi, ketahuilah bahwasanya maksud ya bil jazmi, yang dimaksud dengan keyakinan yang teguh, yang bulat, yang 100% itu adalah wa huwa al jazmu an-nasyi'u, yaitu sebuah keyakinan yang tumbuh an dalilin, dari sebuah dalil, ya bukan keyakinan yang berdasarkan pikiran kosong, ya, tapi sebuah keyakinan yang teguh itu tidak bersifat dogmatis, ya, tapi keyakinan yang teguh itu harus tumbuh dari sebuah dalil atau sebuah bukti, sebuah argumen. Falidzalika, maka oleh karena itu, yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas setiap orang yang mukallaf, ya, eh, orang yang sudah terbebani dengan syariat, ya, yang sudah akil, yang sudah balik, ayya'rifa, untuk mengetahui likuli akidatin, ya, terhadap setiap perkara-perkara akidah, ya, yang 50 akidah tersebut, yang kalau dijelaskan lebih lanjut adalah berjumlah 50 akidah, ya, dalilan jumalian, dengan dalil yang bersifat umum atau global. Ya, kenapa seorang mukmin itu harus mampu menguasai dalil-dalil akidah secara global? Dia rujaan hukum taklid, agar mereka dapat keluar dari status sebagai mukallid atau yang hanya sekedar pengikut, ya, hanya ikut-ikutan saja gitu, ya. Wahwal ma'juz an tafsir dalil. Nah, lalu apa sih yang disebut dengan taklid? Taklid adalah ketika seseorang itu ma'juz. Ma'juz artinya dia tidak mampu, ya, inkompeten an tafsirid dalil, dengan merinci sebuah dalil keyakinan, ya, bidzikri muqaddimataini sughra wa kubra, dengan menyebutkan, ya, muqaddimataini, dua premis, sughra yang kecil, menyebutkan dua premis, baik itu premis minor ataupun premis mayor. Nah, jadi yang namanya akidah, yang namanya ilmu tauhid ini adalah mempelajari tentang hukum akal. Jadi bagaimana membangun akidah itu secara rasional. Ya, maka kuncinya adalah dengan mampu menguasai silogisme. Ya, silogisme itu adalah sebuah kias, ya, sebuah analogi untuk bisa bisa mencapai uh, sebuah natijah atau sebuah hasil berpikir yang benar. Nah, karena menetapkan akidah adanya Allah dengan seluruh sifat-sifat kesempurnaannya itu dicapai dengan logika, bukan dengan sesuatu yang bersifat empirik. Ya, kalau kita ingin meyakinkan seseorang tentang adanya rumah, gitu, ya, kita tinggal menunjukkan aja rumahnya di mana letaknya, gitu, ya. Kalau kita ingin meyakinkan seseorang akan adanya sebuah handphone, gitu, ya, kita tinggal menunjukkan handphone ini secara empiris. Tapi untuk menunjukkan adanya Allah, maka kita harus menggunakan argumentasi yang bersifat logis, ya, dibangun di atas logika, ya. Oleh karena itu, seseorang itu supaya dia bisa keluar dari hukum taklid, ya, masih dihukumi sebagai orang yang hanya ikut-ikutan saja dalam keimanannya, maka dia harus mampu bisa merinci sebuah dalil. Nah, acuannya apa? Apa indikator seseorang dikatakan mampu merinci sebuah dalil keyakinan adalah ketika dia mampu menyebutkan muqaddimataini, yaitu dua premis, sugro wa kubro. Jadi kalau kita bicara tentang maaf, kita bicara tentang sebuah analogi, gitu, ya, atau silogisme, pasti akan dibangun di atas dua premis, premis mayor dan premis minor. Kemudian nanti diakhiri dengan kesimpulan atau nanti jatuh fikri. Contoh sebuah premis mayor yang sering kita dengar, gitu, ya. Setiap manusia pasti akan mati. Itu adalah premis mayor. Kemudian premis minornya adalah budi adalah manusia.
maka kesimpulan berpikir adalah budi pasti akan mati. Maka kesimpulan ini, ya, kesimpulan terhadap suatu apa namanya, kita dapat eh, sampai kepada kesimpulan budi akan mati itu harus dibangun di atas dua premis atau dua mukaddimah, yaitu mukaddimah sugro wa mukaddimah kubro. Sebagai contoh yang lain misalkan, setiap yang hadis pasti membutuhkan pencipta. Hadis itu artinya memiliki awal. Nah, setiap yang memiliki awal pasti membutuhkan pencipta. Ini adalah premis mayor. Semua orang pasti akan menerima hal tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam premis minor. Ya, alam raya ini adalah hadis. Ya, alam raya ini yang merupakan memiliki permulaan. Maka kesimpulannya apa? Alam raya ini diciptakan atau membutuhkan pencipta. Ini merupakan bentuk dari silogisme, ya, atau kias yang kita pelajari dalam ilmu mantik dan dalam ilmu akidah yang kita kaji ini. Kemudian ya tadi dia dikatakan tidak taklid kalau dia mampu menyebutkan muqaddimah sughra wa muqaddimah kubra ala wajhil matlub, dalam konteks yang sesuai gitu ya, sebagaimana mestinya. Nah, kemudian tidak hanya mampu apa namanya menyebutkan ya dalil secara terperinci dalil secara terperinci gitu ya. Wa an daf'i syubahihi, ya, syubahi. Artinya dia juga mampu menangkal syubhat, ya, menangkal hal-hal yang bersifat syubhat. Artinya syubhat itu adalah sesuatu ma yaqtadi al-qadha fil jazm. Sesuatu yang mampu merusak sebuah keyakinan, itu namanya syubhat, ya. Kemudian tidak hanya itu, wa may yadhunnu dalilan wa laysa bidalilin. Ya, jadi syubhat itu tidak hanya sesuatu yang apa namanya suatu kerusakan di dalam keyakinan, tapi juga apa kadang berbentuk sebuah asumsi bahwasanya sebuah pernyataan misalkan dikatakan sebagai dalil, padahal itu bukan dalil. Karena banyak sekali orang-orang gitu ya atau kelompok yang mereka mendasarkan sebuah keyakinan terhadap sebuah dalil. Padahal argumen yang mereka gunakan itu sama sekali tidak meneguhkan keyakinan yang mereka yakini, gitu ya. Jadi itu merupakan bagian dari syubhat. Yadhunnu dalilan wa laysa bidalilin. Au an raddil i'tiradat allati dzakaraha al-falasifah. Dan juga itu kemampuan untuk bisa mengcounter argumen atau menangkal argumen-argumen yang dihembuskan oleh para falasifah. Jadi falasifah ini juga orang-orang filsuf ini juga kadang merusak akidah kita, ya, merupakan tantangan bagi akidah Islamiyah. Maka ini merupakan bagian usaha kita ya supaya kita bisa keluar dari konteks atau status sebagai orang yang hanya sekedar taklid. Wa amma ma'rifatud dalil at-tafsil, sedangkan mengetahui dalil secara terperinci, kalau tadi kan hanya mengetahui dalil secara global ya, setidaknya mampu menyebutkan muqaddimah sughra, mampu menyebutkan muqaddimah kubra. Sedangkan mengetahui dalil secara terperinci ya, nah apa itu yang dimaksud dengan dalil secara terperinci? Wa huwa al-maqdur ala tarkibid dalil, yaitu ketika dia mampu menyusun argumentasi secara logis. Kalau yang global dia hanya mampu menyebutkan muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, tapi kalau yang disebut dengan tafsil, dia menguasai dari tafsir adalah yang terperinci adalah ketika dia mampu menyusun hal tersebut dengan logis dan mampu memberikan penjelasan yang memuaskan. Nah, itu disebut dengan seseorang menguasai dari tafsir yang terperinci. Kemudian wafakku ala tarkibid dalil wafaki syubahihi, ya, dan juga tidak hanya mampu merangkai sebuah dalil, sebuah argumen secara logis, tapi dia juga mampu apa menangkal syubhat atau menangkal lawan, ya, lawan-lawan dari argumennya tersebut, dari sebuah argumen keimanan. Dia juga harus mampu bisa melawan, bisa menghilangkan syubhat, ya. Fahiya wajibatun ala sabili fardhu kifayah. Nah, yang yang dikatakan menguasai dalil ya secara tafsir, secara terperinci, secara detail, itu sifatnya adalah fardul kifayah. Kalau yang tadi menguasai dalil keimanan secara global itu adalah fardul ain. Setiap orang itu wajib, ya. Setiap individu wajib mampu
setidaknya menguasai dalil yang bersifat global umum. Tapi kalau untuk penguasaan dalil secara terperinci, maka hukumnya adalah fardhu kifayah. Ya, tidak artinya ketika sudah ada orang yang melaksanakan, maka yang lainnya pun terbebas dari taklif atau beban. Fayajibu ayyakuna fi kulli masafati qasrin alimun bihi. Nah, dalam kitab ini katakan setidaknya gitu ya, apa namanya, dalam setiap jarak masafah qasar. Jadi jarak perjalanan qasar ya, itu sekitar 81 km gitu ya. Alimun bihi, ada orang yang eh, menguasai dalil tafsir tersebut, ya, dalil tafsir tersebut. Wa bibaqiyatil ahkam syariah, dan juga dia tidak hanya mampu menguasai ilmu-ilmu akidah, tapi dia juga menguasai ilmu-ilmu syariat lainnya. Bihaitsu la yazidu ma baina kulli alimaini ala masafatil qasri. Yang mana jangan sampai di antara jarak ya, di antara jarak di antara dua orang yang menguasai ilmu tauhid tersebut secara tafsir itu melebihi jarak masafatul qasri, yaitu melebihi jarak qasar. Di khilafil qadi, berkebalikan dengan qadi ataupun hakim ya, fa innahu yajibu ayyakuna fi kulli masafati adwa. Sedangkan yang namanya qadi itu harus ada di setiap jarak masafatul adwa, jarak adwa. Jarak adwa itu adalah jarak di mana kalau seseorang itu pergi pagi hari, nah dia bisa sampai balik ke rumahnya pada malam hari. Itu namanya masafatul adwa. Sedangkan qadi itu harus ada dalam setiap masafatul adwa, jarak adwa. Likathratil khusumat, karena banyak sekali yang namanya pertentangan, perselisihan, maka lebih banyak harus membutuhkan seorang qadi. Wal ma'juz, dan lemah atau ketidakmampuan ahadil amro ini, yaitu tadi ya, dapat tarkibud dalil, mampu menyusun dalil, atau fakus syubhat, mampu menghilangkan syubhat ya. Faqat wa huwa tarkib dalil fakus syubhat ada isama jumalian aidon. Nah, di sini juga dijelaskan lebih lanjut kapan seseorang dikatakan sebagai hanya menguasai argumen yang bersifat global adalah ketika dia hanya menguasai satu di antara kedua kemampuan tersebut, yaitu misalkan hanya bisa menghilangkan syubhat, menangkal syubhat, tapi dia tidak bisa mampu menyusun argumen secara logis, maka itu masih dikatakan eh, dalil yang bersifat umum, ya. Ataupun dia hanya bisa menyusun menyusun dalil, menyusun apa mukaddimah sughra, mukaddimah kubra, kemudian bisa menghasilkan apa, menjelaskan natijatul fikri, hasil berpikir dari dua mukaddimah tadi, tapi tidak bisa eh, menangkal atau berargumen untuk bisa menghilangkan keraguan-keraguan yang ada di dalamnya, maka itu juga masih dikatakan dalam konteks dalil ijmal ya, dalil bersifat global. Fuma'lam anna taklid fit dalil, dan ketahuilah bahwasanya eh, hanya sekedar taklid ya, hanya sekedar mengikuti di dalam dalil ya, mazmumun ya. Jadi hanya sekedar, setidaknya tuh hanya sekedar bisa sebutin aja gitu loh, tapi hanya hanya sekedar ikut-ikutan di dalam argumen gitu ya. Itu juga tercela. Artinya dia tidak mengerti esensinya, tidak mengerti apa namanya intisarinya, tapi hanya sekedar hanya sekedar ikut-ikutan gitu ya, menyebutkan sebuah dalil, itu juga dikatakan madmum, tercela. Kat taklid fil madlul, ya. Jadi orang yang hanya sekedar menyebutkan dalil tanpa tahu esensinya, itu sama saja tercela dengan orang yang sekedar tahu al-madlul. Madlul itu yang sesuatu yang diargumentasikan gitu ya. Contoh sifat wujud itu adalah madlul yang diargumentasikan. Sedangkan dalilnya adalah misalkan hudusul alam. Hudusul alam itu merupakan dalilnya. Jadi apa dalil atas madlul? Dalilnya adalah hudusul alam, kebaharuannya alam. Yang dihujahkan atau yang diargumentasikan adalah sifatnya, yaitu adalah wujud gitu misalkan ya. Jadi orang yang hanya sekedar tahu dalil, hanya sekedar ikutan dalam masalah dalil, itu juga sama dihukumi sebagai orang yang hanya sekedar tahu tahu sifat 20 aja gitu ya, dia hafal misalkan wujud, kidam, bako, itu berarti orang tersebut hanya tahu madlul tapi tidak tahu dalil. Nah, orang yang hanya sekedar ikut-ikutan dalam konteks dalil itu juga sama dihukumi sebagai orang yang hanya sekedar hafal sifat 20 gitu ringkasnya. Contoh,
Kamalau kalau ada fi dalilil wahdaniyah, sebagai contoh ada orang yang apa namanya dia mengikuti atau sekedar ikut-ikutan fi dalil wahdaniyah dalam dalil keesaan Allah, ya. Apa bentuk dalilnya? Misalkan ada pernyataan ini, apa dalil akan adanya Allah? Apa dalil akan adanya sifat esa bagi Allah adalah wa huwa annahu law kana tsanin fil uluhiyah la fasadatis samawati wal ardu. Yaitu adalah kalau misalkan ada yang kedua, ada Tuhan yang kedua, maka otomatis yang namanya bumi dan langit akan hancur. Walam ya'rif hadal fasad, tapi dia nggak tahu yang dimaksud dengan hancur itu apa, gitu ya. Kenapa dikatakan kalau ada dua Tuhan maka hancur, tapi dia tidak bisa mengerti apa kehancuran yang dimaksud? Karena kan perlu ada penjelasan lebih lanjut. Nah, itu namanya masih taklid di dalam dalil, ya. Fahuwa muqallidun fid dalil. Maka orang ini masih dikatakan sebagai muqallid karena dia hanya bisa menyebutkan tapi tidak tahu yang rusak yang dimaksud dalam hal ini itu apa kalau ada dua Tuhan atau tiga Tuhan. Nah, dan orang seperti ini adalah sama seperti muqallid fil madlul. Sama statusnya dengan orang yang hanya sekedar tahu aja ada sifat wahdaniyah itu. Atau orang yang hanya tahu, oh Allah punya sifat apa? Sifat wahdaniyah, tapi dia nggak tahu dalil. Nah itu sama dengan orang yang seperti itu. Kama annahu muqallid fil madlul alladhi huwa sifatul wahdaniyah, itu sifat wahdaniyah itu sendiri. Wa kama law qallada fi dalilin, atau misalkan ada orang yang hanya sekedar ikut-ikutan gitu ya. Tahu apa menyebutkan annal alam hadithun. Ya tadi itu apa dalil adanya Allah? Al alam hadithun, ya. Alam itu memiliki permulaan. Kemudian wa kullu haditsin dan setiap yang memiliki permulaan itu pasti membutuhkan yang namanya soni, pencipta. Tetapi walam ya'rif, tapi dia tidak tahu nih hudusul alam, ya, tapi dia nggak bisa menjelaskan lebih lanjut apa sih yang dimaksud dengan barunya alam, kapan kenapa sesuatu yang memiliki permulaan itu disebut dengan hadits misalkan, maka dia dihukumi sebagai orang yang sifatnya masih muqallid, ya. Kal muqallid fi sifatis shani, ya. Kal muqallid fi sifatis shani lahu. Wa kama law qallada, ya. Atau juga misalkan sebagai contoh, law qallada fi dalili hudutsil alam. Misalkan kalau misalkan ada orang yang mengatakan kenapa alam raya ini dikatakan sebagai sesuatu yang baru, dan dia bisa menyebutkan karena alam raya ini selalu berubah, ya. Dia ketika ditanya misalkan apa dalil akan hudusnya alam, kenapa alam raya ini dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat baru. Nah, ketika dia ditanya dia tidak bisa menjawab, ya, padahal kan jawabannya kan sebenarnya simpel, ya, karena alam raya ini itu selalu berubah. Dan sesuatu yang selalu berubah, maka dapat dikatakan sebagai hadis. Ya kan, alam raya ini kan berubah. Dari bergerak kemudian diam dan lain sebagainya. Itu merupakan dalil atau penjelasan terhadap alam raya ini pasti memiliki awal. Karena sesuatu yang memiliki awal akan terus berubah. Nah, tapi dia tidak mampu menjelaskan hal itu, maka dia juga tetap dikatakan sebagai orang yang bahwa muqallid fid dalil. Dia masih ikut-ikutan dalam dalil. Kal muqallid fil madlul alladhi wasifatul alam, ya, wahya hudutsuhu. Nah, oleh karena itu fala budda likulli mukallafin ba'da taklid, maka wajib bagi setiap orang yang sudah balik, sudah berakal, itu dia harus keluar dari statusnya yang hanya sekedar mengikuti di dalam dalil keimanan. Kemana, ke arah mana dia harus bisa keluar dari taklid menuju ma'rifah. Wahya minal ma'rifah wahya al-jazmu al-mutabiq linisbah allati fi ilmillahi ta'ala. Jadi ketika seseorang sudah balik, sudah mukallaf, sudah berakal, dia harus bisa keluar dari statusnya sebagai orang yang mukallid menuju statusnya sebagai orang yang jazm, orang yang berkeyakinan dengan 100%, dengan penuh, dengan bulat tentang sifat-sifat Allah, atau lebih jauh lagi tentang 50 akidah yang harus kita yakini secara bulat. Nah, ini saja pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Intinya adalah ini menjelaskan bagaimana supaya kita bisa keluar dari status taklid, yaitu dengan cara kita menguasai dalil secara global atau ijmal.
Sedangkan kalau kita punya kemampuan, ya kita diberikan Allah misalkan kemampuan berpikir yang masih jernih, ada waktu yang masih panjang, maka kita pun sebenarnya terbebani untuk bisa apa? Menjadi ya atau menguasai dalil secara tafsil, secara terperinci. Meskipun secara wajib aininya ya fardu fardu aini itu adalah kita cukup menguasai dalil secara ijmal atau global. Ini saja kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.